Dan kita akan coba bolak-balik dari Jakarta, BSD, Carita, balik ke BSD, balik ke Jakarta, kurang lebih 400 lebih kilometer ya. 400-an lah, betul. Nyampe nggak tanpa charging? Ayo kita challenge sekarang. Iya, beneran, tapi beneran nyampe nggak? Gue nggak mau dorong, bro. Hello, welcome back to channel EVholic, channel yang membahas beragam hal tentang electric vehicle. Saya Ibeng. Dan saya Alfred. Dan kita akan satu tim EVholic nih, liburan ke Carita, Om. Carita, healing lah. Bosen dari kemarin tuh syuting mulu ya. Jakarta capek, Om. Betul, kita butuh healing. Nah, makanya itu kita akan pergi ke Carita dari Jakarta. Dan ini posisi kita ini ada di daerah Ancol. Kemudian kita akan jemput nih teman-teman kita ya di BSD. Betul. Jadi dari Jakarta ini kita ke BSD, baru kemudian ke Carita. Jaraknya kalau lihat Google Map itu total kurang lebih hampir 200 km ya. Ya. Kemudian kita nanti akan muter-muter, kita akan habiskan semua. Nah, pakai mobilnya, mobil apa ini kita nih kali ini? Kita lihat dulu belakang. Keren, Om. Ini adalah BYD M6 yang paling tinggi. Oh, Oke. yang pakai captain seat ya. Penumpangnya 6 orang nih, teman-teman. Ya, Nah, ini kalau dari BYD-nya harusnya klaimnya berapa? 530 km untuk jarak tempuh. Betul sekali. Tapi itu kenyataannya kan nggak mungkin bisa 530 kan? Karena kalau klaim pabrikan tuh biasa itu dengan kondisi tertentu ya. Betul ya, seperti jalanan ini harus condongnya lebih medannya rata ya. Kemudian speednya, ya speednya mungkin di sekitar 40-50, kita juga belum tahu. Di Eco ya pasti. Dan Eco Mode, jelas ya. Pasti. Kemudian juga mungkin penumpangnya satu. Atau satu sampai 2 orang lah, kita akan ngomong. Kita akan isi berenam ya. Berenam. Terus pakai standar mode. Standar mode. Dan kita akan coba bolak-balik dari Jakarta, BSD, Carita, balik ke BSD, balik ke Jakarta, kurang lebih 400 lebih kilometer ya. 400-an lah, betul. Nyampe nggak tanpa charging? Ayo kita challenge sekarang. Iya, beneran, tapi beneran nyampe nggak? Gue nggak mau dorong, bro. Kita begini aja deh, 530 potong 20% lah. Ya, potong 20%, ya kira-kira 420-an kilometer lah. Harusnya dapat. Harusnya berani ya. Kita coba challenge deh. Challenge. Ya. Oke. Dan bagi teman-teman yang masih belum subscribe, ingat dulu subscribe, like, dan sama share. Yeah. Yuk. Nah, teman-teman, sekarang keadaan baterai di 99% ya. Baterai kita anggap 100%. Dan di sini menunjukkan prediksi itu 527 km untuk jarak tempuhnya. Dan di odonya menunjukkan di 991 km. Jadi kita start dari 991 km. Nanti kita cek ya sampai di Carita berapa kilometer dan kondisi baterai berapa kilometer. Lihat sanggup untuk bolak-balik tanpa cas. Saksikan teruslah. Kita start jalan dari Ancol dan kita timnya baru ada 4. Saya Alfred, Aurel, manajer sama direkturnya kita. Kemudian ada Pandu untuk kameramennya kita. Dan kita akan jemput Om Agan, direktur teknisi kita. Dan Om Viko, itu adalah bagian keuangan. Nanti kalau buat teman-teman pengen tahu siapa aja tim EVholic, nah inilah timnya. Inilah kesempatan untuk lihat di EVholic kita ya. Ini dari Ancol kita lewat jalan kota ya ini ya. Jalan kota di Kopi, jalan kebetulan. Jalan Kopi itu daerah kota ya. Ya. Di sini cukup macet nih. Ya betul, padat merayap dan sebenarnya kalau mobil listrik pas macet-macetan gini ngurangin listriknya nggak sih? Ngurangin baterainya nggak sih? Ada, yaitu untuk AC paling di AC. Betul. Tapi untuk mobilnya enggak ya kayaknya. Masih enggak lah. Karena kalau mobil ini nggak jalan, dia nggak ngeluarin listrik apapun. Betul. Dan kita kalau misalnya pelan-pelan juga, ya di urut-urutin di gasnya ya irit sebenarnya. Kalau mobil bensin kan beda, ya. Macet-macetan pasti boros. Betul. Kalau mobil listrik enggak lah ya. Betul. Ini posisi kita sudah di tol ya, arah mau tol Serpong ya. Betul. Tapi ini masih di lingkar luar. Padat rayap juga. Cuman ini nggak tahu nih kenapa nih di tol ini rame banget nih. Betul, padat rayap dan gerimis ya. Hujan. Gerimis. Ini speednya kita cuman berapa nih? 30 km per jam kali. Iya. Nah ini akan bentar lagi belok ke tolnya Serpong ya. Dan keadaan baterai sekarang di 94%. Prediksinya ada di 501 km lagi nih. Ini nyampe nggak nih? Tahu. Ntar kita coba lah. Kita udah masuk
area BSD nih ya. Iya. Udah dekat, ini di sebelah kiri ini ICE BSD. Betul dan rukonya Iviolik ya, toko dan kantornya Iviolik dan Bike and Bud itu ada di seberangnya ICE ICE BSD. BSD. Jadi di sebelah kanan tuh nanti kelihatan namanya ICE Business BSD. Kalau dari Jakarta tadi dari Ancol sampai ke BSD sini, ICE BSD itu tadi 56 km. Sekarang kondisi baterai Oke, saya ngomongin dulu ya. Ya. Kondisi baterai sekarang di kapasitas 90% dan masih ada jarak tempuh diprediksi itu di 479 km. 90% yang benar. Iya, 90. Waduh, berarti kita udah turun 10% nih. Betul. Perjalanan baru 56 Nyampe km. nggak? Waduh, nggak tahu deh. Kita cek langsung dah terus. Nah, ini kita udah nyampe nih di rukonya, tokonya kita ya, Iviolik dan Bike and Bud. Yuk kita jemput Om Agan aja Yuk, nih. panggil om. Nah, sekarang gantian yang nyetir saya mau nyobain naik mobil listrik jarak jauh gimana sih rasanya. Tadi kan yang nyetirnya Om Alfred ya, sekarang gantian saya. Yuk kita jalan sekarang, kita mulai. Kita ngomong dulu ya, untuk kondisi baterai sekarang di kondisi 89%. Yaitu jarak tempuh diprediksi adalah 474 km lagi. Oke? Nah, kita udah full nih, berenam nih. betul. Nah, Berenam kan? dan kita ini udah full semua, belakang bisa dilihat nih full. Dada belakang, coba dada. Nah, itu barang udah penuh banget di belakang dah, buat 6 orang tas-tasan penuh di bagasi belakang. Berarti ini mobil bener-bener full. Ini ya mobil ini buat berenam muat sih, enak sih. Buat orang cukup lega ya, kakinya di belakang nih saya masih bisa nyaman, padahal duduknya paling belakang nih. Tapi kalau kita pergi berenam, buat bawa barang lagi, boleh. Kagak muat. Jadi berenam bener Om, tapi nggak bisa bawa barang banyak-banyak ya. Iya, di belakang nih sempit banget nih. Ini udah mepet banget. Udah mepet sama barang bawaan kita tuh. Mepet banget. Terus lihat nih, kita nih bawa barang-barang di ini udah kita taruh deket kaki, ditaruh, waduh, pokoknya full. Untung kakinya kita nggak ada yang panjang-panjang banget. Bayangin tuh kalau yang buat 7 seater tuh, yang tempat duduknya nyambung di depan. Waduh. Naruh barang nih mana? Bener-bener bawa orang Om, nggak bisa bawa barang. Betul. Speakernya nggak nyampe ke belakang kali ya? Ya Om, terus di depan juga speakernya agak mendem gitu ya. Ya Memang bawaan kayaknya mobil kali ya. Kualitas musiknya ya standar-standar gitu aja kali ya. Kurang enak sih kalau di belakang nih, nggak kedengeran musiknya. Sama sekali nggak kedengeran Om. Ya sayup-sayup. Oke. sayup. Tuh, berarti bagi yang mau punya M6 terus pengen bagus, langsung ganti ya. Ganti audio. Tapi jangan salah, kalau ganti audio langsung void warantinya. Nah, teman-teman, kita sekarang lagi di pertengahan jalan menuju ke Carita. Kita sekarang lagi di Tol Merak nih ya. Nah, sekarang untuk baterai ya, di posisi di 83%. Dan jarak tempuhnya masih bisa ditempuh sekitar 440 km lagi ya, teman-teman. Dan di odometer menunjukkan di 1065 km. Bau luar kayak kecium ya? Iya, nih dari tadi yang saya perhatiin ya, kan kita di jalan ke arah Merak tuh banyak mobil gede ya, banyak Nah. mobil solar ya. Betul. Ini kecium banget knalpot loh, padahal mode di AC-nya udah di set di yang muter kan, yang di dalam. Iya betul, kita udah puter circulation dalam. Yang ada sirkulasi dalam ya. Cuman Betul. Baunya masih kecium loh kalau menurut saya. Gimana kalau teman-teman yang lain? Kalau saya sih enggak, karena penciuman saya normal aja. Mungkin lu sensitif kali ya, Gan. Berarti gue yang nggak normal gitu baunya. Piko gimana? Wah, ini sama nih, satu keturunan. Oh iya, bisa jadi. Tapi ya, so far kita nggak tahu nanti. Ya, tergantung itu orang pendapat kita ya. Mungkin Saya ini nggak tahu. mobil masih kurang kedapat gimana? Gua nggak Ya, tahu. nanti next time boleh lu bawa ke service center tanya. Nah, coba ya. Ini Ya. sekarang keadaan jalanan tol sangat lancar ya. Ya, lumayan lancar lah. Nah, sekarang rata-rata speednya berapa nih? 100 ya? Tadi saya bawa 80 sampai 100 lah. Jangan cepet-cepet lah. Lagi bawa apa namanya full penumpang 6 sama barang tuh kalau bawa kecepatan agak gimana gitu rasanya By the way, kita sekarang menyeramkan. di pemakaian di normal mode ya berarti normal ya? mode. Kita sekarang di normal mode. Untuk tarikannya gimana menurut? Tarikannya normal, lancar. Ini kita bukan di mode eco ya, yang kita santai banget tarikan pelan, bukan. Ini kita di mode normal. Kita mau ngerasain mobil ini kita pakai normal tuh nyampe nggak 400 kilo. Ya, itu Bukan tantangan juga. bukan dibikin challenge. Wah, ini eco. Yang apa hemat-hematnya berapa? Bukan. Ini kita santai lah. Gitu ya. Jadi biar lebih ke real world usage. Oke. Jadi kita sekeluarga misalnya kita pergi pakai mobil ini, realnya berapa sih? Jangan terpaku sama yang di kertas tuh kan. Kalau kertas berapa? 530 kan. Nah, ini kita di real world-nya Kita berapa anggap kita lihat. kira-kira ya kalau hitungan by teori ya, paling potong 20% ya. Wah, nggak bisa ngomong, saya nggak bisa. Bisa ngomong ya begitu ya? Karena banyak Tapi faktor. Potong 20% juga di 424 km. Ya, harusnya nyampe betul. Iya.
seenggaknya pas sampai Carita aman lah. Cuman kalau masalah baliknya belum tahu. Kita lihat lagi nanti. Stay tune. Sekarang nih posisi di Google Map ya. Masih ada sisa 36 km lagi nih Gan. Iya. 36 sampai kilo. ke tujuan. Yes. Carita nih. Sisa baterai di 66%. Ya, jadi jarak tempuh sisa diprediksi sekitar 351 km lagi. Nah, gimana nih Obi Wing yang di belakang? Duduknya nih. Di belakang nih, tadi waktu di tol sih enak ya, karena jalannya mulus nih. Nah, keluar dari tol, ini jalannya udah mulai gelombang sama berbelok-belok ya. Di belakang ya mulai sih kerasa limbung-limbung dikit, tapi nggak parah sih, cuman ya kerasa sih. Kerasa apa? Goncangannya gitu. Gerada geruduk kan kerasa ya, berarti ya. Ya karena jalan di sini juga ya tahu sendiri lah yang sering ke daerah Banten. Ini semen ya kan, ada pabrik jalanannya semen. Bagaimana tahu sendiri lah. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah mendekati villa ya? Ya, ada dikit masih lagi. Ada 3,5 km lagi. Tinggal 3 km lagi. Baterai sisa berapa kan? 58 ya, lihat deh. Saya itu. 59%. 59% ya. Waduh. Wow. Jarak tempuh sisa 315 km lagi. Pulang masih cukup gak kan? Harusnya cukup ya kalau bawanya santai ya. Kayaknya lu nggak santai ya. Saya nggak santai. Nanti makanya yang pulang yang ngetir Om deh. Kalau nggak yang siapa tuh di belakang yang Ingat nyetir ya, santai. Kita masih pakai normal mode ya. Ya, ini normal mode bukan eco. Dan bagian belakang gimana ya duduknya? Di belakang tuh agak susah selonjoran kakinya ya. Jadi kalau untuk perjalanan tadi kita berapa jam? 3 jaman ada kali ya? Lumayan pegel sih ini ada. di belakang. Terus juga goncangannya ternyata lumayan deh kerasa. Kalau di belakang, kalau jarak pendek kayaknya enak ya. Ya, tadi begitu agak jauh begini mulai kerasa nih pegel-pegelnya. Karena kaki nggak bisa selonjoran, bro. Nah, teman-teman, akhirnya kita sudah sampai deh Gan ya. Ini kita nyampe ya betul. Wih, ini villa apa nih? Nah, ini nama villanya Villa Lipo Carita. Wih. Ini perjalanan kita tadi berapa kilometer? Total harusnya 210-an ya harusnya ya. Ini pokoknya sekarang Odo 1181 tadi berapa kilo tuh mulai. Kemudian itu sisa baterai berapa tuh? Sisa baterai sekarang 58%. 58%. Berarti kalau kita balik lagi, Harusnya idealnya 16%. nyampe kayak. Makanya seru kan? Sisa 16% ya? Sisa 16% berarti ya? Nah, kita Biarin udah aja, yang penting gak usah sampai. pikirin dulu, yang penting kita enjoy dulu hari Ya, ini. kita aja dulu, kita udah sampai tempat. Ya, kita mau beres-beres ya. dulu. Santai-santai Nggak usah pikirin, dulu. Pulang gimana? Nanti aja dah. Boleh. Oke. Gimana Om, tadi kan kita 3 jam tuh dari BSD ya? Betul. Terus dari Jakarta ke BSD berapa jam? Sejam lah. Karena Sejam. kita ada syuting-syuting dan segala macam lah. Gimana rasanya naik mobil listrik BYD M6 dari Jakarta sampai ke Carita? Yang depan. Depan nih. Nih, Depan ya? Saya dulu deh. Saya dulu deh. Nah, ya. Yang nyetir deh. Dari segi nyetir, nyaman banget. Apalagi di jalan yang banyak mobil yang butuh diselap-selip, mobil listrik tuh enak banget. Tapi ya karena bawaannya full 6, kalau nyelip kita lagi kencang, ada gejulugan, kerasa di depan. Apalagi yang di belakang. Coba tanya nih yang di belakang gimana nih? Yang jelas sih kalau perjalanannya nggak terlalu panjang ya, nyaman-nyaman aja. Tapi begitu tadi kan hampir 3 jam lebih ya. Kemudian juga dari Jakarta juga 1 jaman lah misalkan begitu ya. Itu kerasa banget duduk di belakang. Satu itu kaki itu karena nggak bisa selonjoran ya. Ya. Itu pegel. Kemudian karena lantai decknya itu kan di bawah ada baterai jadi Iya, agak tinggi agak dikit tinggi. kan. Itu pegel. Pegel ya? Pegel. Kemudian yang ketiga itu goncangannya lumayan, terutama tuh kalau pas lagi ya itu tadi kalau ditarik kebut begitu ya. Ya. Itu kerasa banget goncang. Tapi kalau jalannya agak pelan nggak kerasa. Ya sih, dan mungkin juga kalau kita nggak bawa terlalu banyak orang gitu, Ya. nggak full, kayaknya juga bantingannya nggak bakal seajur-ajuran begitu. kali ya. Kemudian kalau perjalanan panjang begini dan isi berenam, yang perlu dipikirin tuh adalah naro barang. Oh iya benar banget. Aduh, di barang tuh karena gini sisa bagasi belakang itu sempit banget. Sempit kecil ya. Jadi mau naro barang kopernya nggak muat gitu ya. Ya tadi saya naruh tas kecil saya aja yang tas lempang saya tuh, saya taruh di kakinya Om Alfred. Masalahnya nggak ada roof rack di atas. Iya benar juga. Bisa dipasang nggak tuh? Nggak tahu. Itu ada mundur, pasang mundur flat. Nggak bisa. Ketutupan dong ya. Mundur. Percuma punya moonroof. Ya. Gimana kalau Om Alfred yang di sebelah? Saya sebagai di samping pengemudi ya menurut saya ya nyaman banget. Terus yang paling enak di bagian depan kita sebagai pengemudi dan saya ya di samping yang pengemudi Oke. itu tempat duduknya ada kipas angin.
Jadi menurut saya Oh, ada AC ada AC-nya di kursi ya. Jadi di belakang punggung saya sama di pinggul saya ini bawahnya adem. Jadi nggak keringetan pun jadi nggak berasa gitu. Nah itu yang enak lah. Terus bantingannya juga menurut saya sih nyaman ya. Di depan. Iya nyaman banget. Oh, terus saya mau nambahin satu tadi. Mungkin hidung saya aja kali yang sensitif atau saya nggak tahu nih teman-teman gimana. Cuman itu mobil BYD kan tadi kita di jalan tuh banyak banget ngebelakangin truk ya sama tronton kawan-kawan trailer yang mobil bensin. Bensin solar kali loh. Bensin, ya, solar maksudnya. Yang mobil solar cumi-cumi gitu. Itu bau masuk ke dalam. Mau dipilih mode manapun, yang mode yang katanya mutar, yang angin di dalam mobil atau yang dari luar ke dalam itu lebih parah lagi. Tetap masuk baunya. Itu saya nggak tahu ada yang salah setting atau emang begitu mobilnya kurang. Atau mungkin kurang kedap kali ya. Ya kurang kedap emang dari sananya apa salah setting atau gimana saya nggak tahu. Ya. Bagi teman-teman yang tahu boleh komen di bawah. Nah sekarang nih kita mau minta pendapat buat orang yang duduk di kursi tengah. Nih. Kalau buat duduk mas nyaman sih. Bandingan Oke karena dari tengah udah pasti nyaman ya. Nggak tahu sih kalau. Tapi kaki emang nggak bisa masuk ke ini, jadi selonjor tuh nggak terlalu maksimal. Jadi nggak bisa santai sama kayak belakang mirip ya. Tapi lebih mendingan dibandingin belakang. Better dikit kayak 5% mungkin. Tapi kan kapten sih tempat duduknya. Enak dong. Enggak juga kalau direbahin yang belakang ntar ini Iya kan kejepit. enak sama orang belakang. Jadi urutannya yang paling nyaman tuh depan, tengah, belakang. Tapi besok tuker posisi ya. Oke, boleh. Boleh. Saya juga mau ngerasain di tengah di belakang. Kita gantian. Saya akan coba paling belakang. Oke. Ya. Bener ya? Ya. Kita tagih janjinya Om Alfred. Oke. Ya, see you. Selamat pagi semua. Kita udah di hari kedua. Sekarang kita mau perjalanan balik ke Jakarta. Nih, yang kemarin saya sempat bilangin, dong Alfred nih. Yang saya bilang bahwa nih mobil kalau kita muatin 6 tuh bagasinya sempit tuh lihat. Udah penuh banget kan? Nah, ini saya masih ada satu tas nih. Taruh di mana saya sendiri masih bingung nih. Ini paling kalau misalnya kita nggak bisa taruh, kita tutup dulu dari dalam baru kita taruh ya Fred ya. Kayak kemarin tuh. Ya udah. Ya, kita beres-beres, kita tutup dulu. Iya. Mentok Fred. Ini mentok nih. Kalau dia kepenuhan sampai ada yang neken ya, bagasi belakang nggak mau nutup. Ini kondisi baterai sekarang berapa persen Om? Di dashboard sih tunjukkan 55%. Dan kondisi prediksi jarak tempuh 294 km lagi. Bener nggak tuh? Nyampe nggak Jakarta kita? Nggak tahu deh. Mudah-mudahan nyampe sih. Oke, yaudah deh. Cuman ini yang saya nggak suka memang dari mobil BYD M6 ini nih, dashboard depan ya, untuk penunjuk baterai 55%-nya itu sangat kecil sekali. Oh iya, tulisannya kecil banget ya? Kecil banget, jadi saya tadi harus meraba-raba melihat-lihat begitu. Lihat dulu, iya. Jadi nggak bisa kita kayak cuman ngelirik sebentar terus lihat ke depan begitu, susah. Mesti fokus lihat ke bawah gitu. Oke. Itu bahaya juga sih sebetulnya. Kita masih di jalan tol ya. Ini kilometer berapa sih ini ya? Kemarin mesti lihat itu tulisan itu tuh. Itu ada tulisannya di KM 22. 22 ya. KM 22. Ini jarak tempuh kalau ke BSD dari sini kurang lebih ada 15 km lagi. Nggak terlalu jauh kan? Nggak terlalu jauh. Tapi baterai persentasenya di dashboard nunjukinnya 30 km. 30%. Ya ampun. Aduh. Kalau dari prediksinya masih 150-an, 157 km. 156 sekarang. Ini kayaknya prediksinya optimis banget ya kayaknya ya. Iya, cuman kita nggak tahu realnya nih, karena biasa kalau baterai lithium ya, LiPo gitu kan, biasa kalau di grafiknya pas di ujung tiba-tiba langsung meluncur ke bawah ya, langsung cepat begitu kan. Itu kan kalau kita pakai tegangan Om. Nah, ini kan itu nggak mungkin lah. Presentasinya masih pakai tegangan kalau ini algoritmanya udah tepat harusnya ya. Harusnya. Jadi kita berharap pasti nyampe dengan tanpa charging. Di bawah 20% sebenarnya nggak rekomen ya baterai. Iya, sebenarnya nggak direkomen sih. Nggak rekomen, jadi sebisa mungkin tidak sampai 20%. Cuman kita coba aja kalau mau awet, betul. Tapi kita coba aja nih dari sini Gading Serpong ya ke BSD udah tinggal berapa kilometer lagi. Kemudian dari BSD kita lanjut ke Jakarta tinggal berapa persen. Oke, berarti saya ke Jakartanya nggak ikut dong? Nggak ikut. Saya turunnya di situ. Oke. Atau mau ikut nanti pulang naik apa? Ojol. Naik ojol. Ya ampun. Buang-buang ongkos. Enggak lah. Udah.
Kita sudah sampai di BSD. Ini sudah dekat rukonya Eviolic dan Bike and Bath ya, di Ice Business BSD ya. Iya, Ice Business Park. Nih, ini udah tinggal tikungan depan nyampe nih. Oke. Nah, ini kalau di sini di dashboardnya menunjukkan baterai sisa 26%. 26, ayo. 26%. Odometernya berapa, Om? Odometer 1331. 1331. Tadi kita pas mulai dari Carita itu 191. Jadi kurangnya 1331 itu 140 kilo ya. Ya, dari Carita sampai BSD. Ah, Kita akan lanjut lagi ke Ancol. oke. Di sini kita turunin Om Agan dan Om Viko. Jadi nanti ke Ancol sisa berempat ya. Harusnya lebih hemat, Om. Iya. Kan beban juga berkurang tuh. Kurang dikit. Kita berdua kurang berapa tuh? Tapi beban hidup masih sama. Beban itu masih sama, bener, Om. Tambah berat kali, Om. Ini posisi sekarang udah mendekati Ancol ya. Mendekati Ancol, masih di tol ini. Dari dashboard kelihatan baterai sisa 16%. 16% Om. Waduh, ini juga kelihatan nih 16% ya. Kemudian prediksi sih masih 83 km. Berarti lumayan nih prediksinya, lumayan almost akurat ya. Akurat ya. Almost akurat Tapi lah. powernya ada terasa lemes nggak Om? Enggak. Masih oke. Tarikannya masih oke nggak? Masih oke. Ah. Jadi masih enak. Jadi ternyata di bawah 20% pun masih oke tarikannya. Masih bisa 100 km per jam? Masih bisa. Tadi di tol kan kerasa ya, jadi masih bisa. Seperti mungkin ada penurunan tapi nggak terlalu kerasa karena kita nggak nyampe di atas 100 km per jam ya. Oh gitu. Jadi masih oke sih. enak Jangan banget. lumayan pada rem juga sih sebenarnya. Jadi menurut saya sih ini lumayan irit dan hampir terbukti ya, hampir ya. Kalau kita sampai rumah nih, sampai Iya. daerah Ancol, nggak tahu deh berapa sisanya. Tapi pasti nggak akan jauh lagi ya. Sekarang kan di odometernya 1379 ya. Ya, kilometer. Kita berangkat tadi dari 991 ya. Ya, Berarti total ada berapa kilometer perjalanan kita? 388 km kita total sekarang. 388 kilometer. Ini perjalanan kita segitu dari kondisi baterai 100% sampai sekarang tinggal 16%. Berarti masih bisa lah 400 lebih ya. Ya, 400 lebih sesuai prediksi kita juga sih memang bahwa kemungkinan sih nggak akan nyampe 500 lebih ya. kita coba ya sekarang hitung ya. Ini 387, 388 ya. Ya. Tambah Prediksi 82 km. total di sini menunjukkan 470 km lagi baru habis. Ya, bukan lagi maksudnya total perjalanan bisa habis tuh 470 km. Kita anggap 450 lah kilometer ya, mungkin. sekitar segitulah. Dan kita sudah menghabiskan sekitar almost 400 km ya. Iya betul. Jadi overall menurut saya masih oke, masih prediksinya nggak terlalu jauh dari kenyataan gitu ya. Kenyataannya bisa 450 kilometeran, walaupun dari kalau dari katalog Dari ya, brosur itu 530 km ya Bro? Ya. Iya. Itu kan dengan catatan tertentu ya. Iya. Jalanan harus rata, Speednya kemudian juga harus konstan, konstan. 40 di eco mode gitu ya. Kita ini banyak di normal mode, sekali-sekali sport ya. Bukan normal mode, semuanya normal mode, bukan di normal eco mode. mode. Iya. Iya, makanya ini di normal mode sekali-sekali sport lah tadi nyobain. Kemudian perjalanan kita tadi full 6 orang dan bahkan itu melebihi kapasitas yang direkomend ya. Betul, betul. Untuk berat yang direkomend oleh Iya. si BYD ini untuk mobil M6. Jadi percobaan kita kali ini dengan healing kita ke Anyer, menurut saya sih worth it. Kita bisa tahu ternyata nggak jauh lah ininya ya dari Iya. prediksi Betul. jarak tempuh. Sementara kalau untuk masalah kenyamanan dan lain-lain kita udah bahas ya tadi ya banyak Udah ya. bahas ya. Jadi overall sih enak, nyaman, hanya saja untuk bagian belakang kadang-kadang agak sedikit limbung dan sedikit sempit. Lalu yang sangat memprihatinkan sebetulnya adalah bagasi yang kurang kalau untuk berangkat 6 orang, karena bagasi di belakang udah full, kemudian taruh barang di mana-mana lagi, udah di lantai dan lain-lain, mengurangi kenyamanan untuk penumpang. Iya. Selain itu nyaman-nyaman aja ya. Dan bagi teman-teman, bila tertarik dengan episode seperti ini, ayo dong subscribe, like, dan share ke teman-teman yang perlu tahu mengenai info mengenai BYD M6 ya. Kemudian kalau ada komen-komen, pertanyaan komen-komen apapun juga silakan komentar deh.
See you at next episode ya, teman-teman. Salam Review Oli.